Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM atau Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Jadi yang diperiksa ini hanya pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM ringan itu diperiksa di pengadilan umum. Pengadilan HAM memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Baik perbuatan itu dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Jadi kalau pelanggaran HAM berat ini dilakukan misalkan di Australia, maka diadili di Indonesia berdasarkan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang berat itu ada dua kategori. Saya ulangi, pelanggaran HAM yang berat itu hanya ada dua kategori. Di luar dua kategori ini disebut pelanggaran HAM yang biasa. Yang pertama, kejahatan genosida. Kemudian yang berikutnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita awali dengan kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kemudian ras, kelompok etnis, kelompok agama. Jadi tujuannya adalah ini membinasakan, memusnahkan baik sebagian maupun seluruhnya kelompok bangsa. Ya. Misalkan pada tahun kalau tidak salah tahun 80-an itu ada bentrok atau pertikaian antara warga Cina, keturunan Cina dan WNI. Nah, kemudian yang WNI ini dia kepingin menghancurkan atau memusnahkan ras atau kelompok etnis Cina dengan cara membunuh, menghabisi nyawa, kemudian anak gadis dari kelompok etnis Cina itu diperkosa, ya, dengan harapan bahwa dia itu menderita juga. Jadi pemusnahan ini dapat berupa yaitu membunuh anggota kelompok. Jadi selain ini memperkosa anak gadis suku kelompok etnis Cina, warga negara Indonesia juga membunuh anggota kelompok tersebut. Kemudian cara mengakibatkan luka fisik atau mental yang berat terhadap anggotanya. Jadi kalau misalkan anaknya diperkosa, itu pasti yang diperkosa maupun orang tuanya ini menderita mental yang berat.
Kemudian yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Jadi dia berupaya untuk memusnahkan kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Tujuannya mencegah kelahiran itu agar kelompok etnis tertentu itu tidak melahirkan, sehingga lambat laun keturunannya akan punah. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain. Jadi anak-anak ini dipisahkan. Jadi tujuannya agar anak ini tidak berkumpul dengan anggota keluarganya sehingga mudah dipecah belah. Kemudian yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi perlu digarisbawahi, kejahatan kemanusiaan ini dilakukan dengan cara penyerangan atau di dalam konflik, kemudian ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, di mana kita ketahui kalau dalam konflik atau peperangan itu yang boleh maju itu adalah pihak militer saja, sedangkan penduduk sipil itu dilindungi. Tetapi ini dalam keadaan menyerang, kemudian yang diserang adalah penduduk sipil. Ya, ini berupa pembunuhan. Ya, pembunuhan ini kalau pembunuhan maksudnya bukan pembunuhan satu orang lawan satu orang seperti pembunuhan yang pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam kondisi serangan, dan serangan itu ditujukan kepada penduduk sipil. Kemudian yang kedua, pemusnahan. Kemudian perbudakan. Keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Jadi penduduk ini dipaksa untuk pergi dari tempat tinggal yang dia tempati sekarang. Kemudian perampasan kemerdekaan atau kebebasan secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas hukum internasional. Kemudian perkosaan, perbudakan, ya. Ini sekali lagi pada saat terjadi konflik atau serangan, kemudian pelacuran secara paksa. Jadi ini pada waktu serangan ini disuruh melacurkan diri, jadi pelacur. Kemudian pemandulan atau sterilisasi secara paksa sehingga tidak mempunyai keturunan yang akhirnya kelompok tertentu ini akan musnah. Ya, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Penghilangan orang secara paksa, penculikan, kemudian hilang tidak kembali. Kemudian kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid yaitu kejahatan karena berbeda ras. Ya, ini ras kulit putih menganggap bahwa ras kulit hitam ini derajatnya ini lebih rendah, sehingga cenderung kalau di negro itu daerah Amerika itu orang negro dijadikan budak. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan
dilakukan oleh Komisi Nasional HAM atau disingkat dengan Komnas HAM. Ini berbeda dengan pelanggaran HAM yang biasa. Jika pelanggaran HAM yang ringan atau biasa, artinya bukan pelanggaran HAM berat, penyelidikan dilakukan oleh kepolisian negara atau penduduk sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Ya, dalam hal penyelidikan bedanya adalah kalau yang pelanggaran HAM berat itu penyelidiknya adalah Komisi Nasional HAM atau disebut Komnas HAM. Kemudian pemeriksaan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Majelis Pengadilan HAM. Majelis hakimnya ada 5 hakim, di mana dari kelima hakim tersebut formasinya yang 2 orang hakim dari pengadilan HAM. Jadi pengadilan hakim karir yang benar-benar dia hakim, kemudian yang 3 merupakan hakim ad hoc, hakim ad hoc atau hakim tidak tetap. Apa itu hakim ad hoc? Yaitu hakim yang dipilih dalam waktu tertentu, yaitu 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 5 tahun lagi. Sehingga hakim ad hoc ini bukan hakim karir. Biasanya hakim ad hoc ini dipilih karena keahliannya. Dia punya keahlian tertentu. Berikutnya, setiap korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Next. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada pelaku karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau pelaku pelanggaran ini tidak mampu, maka diganti oleh negara. Kemudian restitusi, ganti kerugian yang diberikan atau diberikan kepada keluarga atau korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Jadi kalau restitusi itu yang memberikan adalah pelaku atau keluarganya. Kemudian rehabilitasi, pemulihan kepada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak lain-lain. Jadi korban ini misalkan dia semula mempunyai jabatan, nah kemudian setelah jadi korban HAM, ya korban HAM yang berat, maka kedudukannya ini dipulihkan. Juga hak-hak yang lain karena pernah terganggu karena adanya pelanggaran HAM berat, maka kedudukan semula ini dipulihkan. Sekian materi dari Bu Emi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.